Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas sistem kelistrikan cerdas kelas A yang berjudul DC to DC Boost Converter with Particle Swarm Optimization atau yang disingkat PSO. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama yaitu Faulana Ma'rifatul P dengan NIM 2019-1020-1005. Ada juga Ahmad Agus Setiawan dengan NIM 2019-1020-1012. Dan saya sendiri Syara Diva Mahira dengan NIM 2019-1020-1107. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Faulana. Baik, untuk selanjutnya tugas atau proyek kami ini menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada power supply, solder, oscilloscope, 3D box, bor, multimeter, printed circuit board atau PCB, Arduino Uno, MOSFET IRLZ44N, kapasitor dengan ukuran 0,1 mikrofarad dan kapasitor 220 mikrofarad, resistor 12 kilo ohm, resistor 4,7 ohm, resistor 3 kilo ohm dan resistor 10 kilo ohm. Lalu ada core, kawat, potensio, dioda 4148, dioda mur 1560, IC regulator 7809 dan heatsink. Lalu di sini ada prinsip kerja dari boost converter itu sendiri, di mana boost converter adalah konverter yang menghasilkan tegangan output lebih besar dari tegangan inputnya. Tegangan input yang dihasilkan dari boost converter memiliki polaritas yang sama dengan tegangan input. Konverter ini bekerja secara periodik pada saklar terbuka dan tertutup. Boost converter bekerja pada dua kondisi, yaitu saat on dan saat off. Ketika saklar pada kondisi on, dioda menjadi reverse bias sehingga biasanya arus induktor sama dengan arus masukan. Pada kondisi ini, induktor akan menyimpan energi. Sedangkan ketika saklar dalam kondisi off, dioda akan menjadi forward bias dan induktor akan melepaskan energi yang telah tersimpan sebelumnya. Sehingga pada kondisi ini besarnya tegangan beban adalah tegangan masukan ditambah dengan tegangan induktor. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Agus. Baik, berikut untuk listing program yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan library pso.h, yang selanjutnya kami mendeklarasikan VFB in dan pot in, atau untuk feedback voltage dan voltage adjust potentiometernya nanti. Terus kami mendeklarasikan pin PWM-nya, kemudian room partikel atau jumlah partikel pada PSO dan maksimum iterasi pada PSO-nya. Kemudian kami menginisialisasi objek PSO yaitu dengan PSO num partikel, max iteration. Kemudian kami kemudian lanjut ke void setup, yaitu pin mode PW pin itu menjadi output, kemudian pin mode PFB in menjadi input, pin mode pot in juga menjadi input. Kemudian ada TCCR 0B yaitu sama dengan TCCR 0B dan 0B111000. Kemudian kami juga memerintahkan pin PWM ke arah 120 atau PWM-nya 120. Mungkin lanjut. Nah, kemudian masuk ke void loop. Pada void loop ini membaca tegangan input dari pin. Selanjutnya memperbarui nilai target dalam objek PSO dengan PSO.setTarget yang di dalamnya input voltage. Kemudian menjalankan algoritma PSO yaitu dengan cara PSO.run. Kemudian mendapatkan hasil terbaik dari PSO-nya yaitu dengan cara float base solution sama dengan PSO get base solution. Langsung memanggil fungsi get base solution. Selanjutnya menghitung duty cycle berdasarkan hasil PSO yaitu dengan cara duty cycle sama dengan base solution dibagi 255. 255 ini nilai maksimal dari PWM-nya. Kemudian mengontrol tegangan output pada
boost converter, yaitu dengan cara analog break out pin, jadi pin out-nya, kemudian nilainya yaitu base solution. Lanjut. Nah, berikut untuk menampilkan pada serial monitor, yaitu dengan cara serial print, kemudian input voltage, duty cycle, seperti itu. Mungkin Baik, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan. Berikut merupakan rangkaian bus converter, di mana di rangkaian bus converter itu terdiri dari komponen-komponen, ada induktor yang berfungsi sebagai menyimpan energi dalam medan magnet saat switch pada konverter sedang dalam kondisi on. Ketika switch dalam kondisi off, energi tersebut dilepaskan ke beban melalui dioda. Adapun juga dioda yang digunakan untuk memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari induktor ke kapasitor dan beban. Dioda memastikan bahwa energi yang disimpan dalam induktor hanya dilepaskan ke arah yang benar saat switch dimatikan. Lalu ada juga kapasitor. Kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik saat switch dalam kondisi off. Lalu yang terakhir juga ada switch. Di sini kita menggunakan MOSFET. MOSFET ini mengatur aliran arus dari sumber input ke induktor dan menentukan siklus kerja atau duty cycle untuk mengontrol tegangan output yang diinginkan. Lalu berikut juga merupakan hasil pengujian, di mana ada tabel pengujian bus converter tanpa beban eksternal, di mana didapatkan data-data sebagai berikut dengan tegangan awal, tegangan input yaitu 6, 8, 10, dan 12, dengan duty cycle terbaik yaitu 39%, dengan arus yang didapat di masing-masingnya ada 0,29, 0,49, 0,58, dan 0,7 ampere, dengan tegangan output yang didapat pada tegangan input 12 volt yaitu 27,09 volt. Lalu ada juga tabel pengujian bus converter dengan beban eksternal 4 ohm. Untuk pengujiannya sendiri, tegangan inputnya yaitu menggunakan 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Dengan duty cycle 39%, dan tegangan output yang diperoleh pada tegangan input 12 volt yaitu 13,56 volt, dan arus output yang diperoleh pada tegangan input 12 volt yaitu 2,52 ampere. Nah, berikut merupakan hasil gelombang keluaran tegangan input 10 volt tanpa beban dengan duty cycle 39%, dan hasil gelombang keluaran dengan beban 4 ohm dengan duty cycle 39%. Lalu dari pemaparan yang telah kami sampaikan dan proyek yang telah kami selesaikan, dapat disimpulkan pada bus converter, algoritma PSO dapat digunakan untuk mencari parameter kontrol berupa duty cycle yang optimal agar konverter dapat bekerja dengan efisiensi tertinggi dan mencapai tegangan output yang diinginkan. Mungkin dari kami sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.